Josephine, Hai Kak. lagi persiapan ibadah ya? Iya Kak, aku sudah menunggu waktu nih untuk ibadah. Aku sudah mandi Kak. Aku juga sudah siapkan Alkitab untuk ibadah nanti. Hari ini Kak Toto sama Kak Josephine ya yang bertugas ya? Iya Kak, yuk kita ibadah yuk Kak. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Kak Josephine Dan Kak Toto. ada bersama kalian pada ibadah hari Minggu ini. Apa kabar adik-adik semua? Sehat-sehat ya dan juga tetap semangat. Iya Kak, semangat ya adik-adik. Kita mau undang Tuhan untuk hadir bersama kita pagi ini. Kita mau bernyanyi. Yuk bangkit berdiri adik-adik. Ikutin gerakan kakak ya. Yuk Kak. Ayo. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hears my voice, if anyone hears my voice and will open, open, open the door, I will come in. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hears my voice, if anyone hears my voice and will open, open, open the door, I will come in. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hears my voice, if anyone hears my voice and will open, open, open the door, I will come in. Senang ya adik-adik, kita sudah bernyanyi bersama-sama. Sekarang adik-adik boleh duduk. Oh iya Kak, tadi arti lagunya itu apa ya Kak ya? Behold, behold. Oh itu artinya adik-adik kita mengundang Tuhan untuk hadir di hati kita. Nah adik-adik ada tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-20. Begini bunyinya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dia dan ia bersama-sama dengan aku. Begitu Kak. Nah, kita mau buka doa ibadah dulu ya Kak, yang akan dibawakan oleh adik Ethan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dalam seminggu. Sekarang kami mau beribadah dari YouTube, berkati supaya kami bisa memuji Tuhan dan juga bisa duduk tertib. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kak Todo, menyambung penjelasan tadi, hari ini kita mempunyai tema, kita merayakan perjamuan kudus. Nanti Kak Todo yang cerita ya? Iya Kak. Jadi semua orang berdosa Tuhan panggil untuk bersama-sama Tuhan merayakan perjamuan kudus. Jadi sekarang kita nyanyi lagi ya Kak. Judulnya Undangan Injil. Oh ya adik-adik, yuk kita nyanyi lagi ya. Yang semangat ya. Sudahkah kau dengar undangan Injil? Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa Tuhan mau panggil. Turutlah perjamuan Tuhan. Marilah, marilah. Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya. Turutlah perjamuan Tuhan.
Jangan tolak, mari segera datanglah, meski dosamu tak terhingga. Darah Tuhan Yesus lebih berkuasa, ampunkan dosamu selamanya. Marilah, marilah, turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya, turutlah perjamuan Tuhan. Yang berdosa serta percaya, turutlah perjamuan Tuhan. Turutlah perjamuan Tuhan. Kak Todo, adik-adik kan belum pernah ikut perjamuan, Kak. Nanti kakak tolong ceritain ya. Iya pasti Kak. Sekarang adik-adik sudah siapkah mendengarkan firman Tuhan? Nah, sekarang kita bernyanyi dulu untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Kak, adik-adik kita mau bernyanyi firman Tuhan ku dengar. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo adik-adik, apa kabar semua? Tetap sehat ya, tetap semangat, dan kakak harap adik tetap mengingat tentang 3M, memakai masker, menjaga kebersihan, mencuci tangan, dan menjaga jarak, supaya adik-adik tetap sehat semuanya. Adik-adik, sebelum kakak mulai cerita, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun kami tetap melakukan dalam ibadah online, kami tetap sehat, boleh bersama-sama beribadah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sertai kami Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang disampaikan dalam firman-Mu Tuhan, sertai juga hamba-Mu ini dalam menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami boleh belajar bersama dan memahami dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, hari ini tema kita adalah kita merayakan perjamuan kudus. Ini kan kelanjutan dari tema kita minggu lalu ya. Minggu lalu kita belajar tentang baptisan kudus atau sakramen baptis. Nah, kita hari ini belajar tentang perjamuan kudus. Bacaannya diambil dari Markus 14 ayat 12 sampai 26. Sebelumnya
kita lihat dulu ya tayangan berikut ini. Kita bersyukur kepada Bapa yang Maha Kudus yang senantiasa menyertai dan mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus kami curahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadirannya di sini. Yang pada malam waktu Dia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian pula Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus sampai Ia datang. Roti yang kami pecahkan dan cawan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh dan darah. Adik-adik, baru saja kita menyaksikan tayangan perjamuan kudus yang dilakukan di GKI Surya Utama. Di situ ditunjukkan pendeta membagi-bagikan roti kepada jemaat dan dimakan bersama-sama, kemudian juga membagi-bagikan anggur kepada jemaat dan dimakan bersama. Selanjutnya, topik kita atau tema kita hari ini adalah tentang merayakan perjamuan kudus yang bahannya diambil dari kitab Markus. Nah, di dalam kisah yang diceritakan di Markus 14 ayat 12 sampai 26 diceritakan tentang Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Jadi itu adalah hari pertama dari hari raya tidak beragi yang dirayakan oleh orang-orang Israel. Jadi itu sebuah kebiasaan dari orang-orang Israel untuk merayakan Paskah dan kemudian dilanjutkan dengan hari raya roti tidak beragi. Jadi orang-orang Israel itu mereka tidak boleh makan roti yang beragi ya. Jadi yang dimakan itu adalah roti tawar selama 7 hari sesudah hari raya Paskah. Nah, pada hari raya Paskah ini disembelih seekor domba yang tidak bercacat dan bercela. Jadi ini sebenarnya sejarahnya dihubungkan dengan yang disebut dengan Passover ya, istilah bahasa Inggrisnya itu Passover atau Pesach. Hari raya Paskah orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel, yaitu pada saat Musa dan Harun berada di tanah Mesir, Allah menurunkan 10 tulah kepada orang-orang di Mesir, tetapi keluarga yang menyembelih domba
dan kemudian menorehkan darahnya di pintu rumahnya akan dilewati sehingga tidak dihukum. Jadi itu adalah tulah ke-10, setiap anak sulung lelaki yang ada di keluarga itu akan diambil. Jadi inilah awal cerita kenapa Hari Raya Paskah ini dirayakan oleh orang Israel. Nah, pada saat hari pertama ini kemudian murid-muridnya bertanya kepada Yesus, nanti kita mau merayakan Paskah di mana? Mereka bertanya kepada Yesus. Kemudian Yesus menjawab, kamu pergilah ke kota, nanti kamu ikuti seorang yang membawa air dan dia masuk ke dalam sebuah rumah. Nah, kemudian perintah ini diikuti oleh 2 orang muridnya. Jadi 2 orang muridnya pergi ke kota dan mereka kemudian menemukan hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu. Mereka menemukan orang itu dan mereka masuk ke satu rumah. Dan kemudian tuan rumahnya sudah menyiapkan sebuah ruangan di atas dari rumahnya. Nah, setelah murid ini sampai di ruangan tersebut, kemudian mereka mempersiapkan perjamuan makan Paskah. Jadi ruangan itu cukup besar, muat untuk banyak orang, dan pada malam hari Yesus datang bersama murid-muridnya yang lain. Mereka ada ke-12 murid ini datang semua dan mereka makan bersama di meja di ruangan tersebut. Nah, ketika mereka sedang makan, ya mungkin bukan sedang makan, tapi setelah selesai mau makan, kemudian Yesus mengambil roti, kemudian mengucapkan berkat, kemudian memecah-mecahkannya dan menyerahkan kepada murid-murid dan mengatakan inilah tubuhku. Dan kemudian juga dia mengambil cawan anggur dan menyerahkan kepada murid-muridnya, dan mereka semuanya minum dari cawan itu ya. Mereka bagi masing-masing minum. Inilah darahku, darah perjanjian yang baru, dan aku tidak akan meminum anggur ini sampai aku datang lagi pada saat yang kedua kalinya dalam kemuliaan kerajaan Allah. Begitu adik-adik ceritanya. Jadi yang kita tadi tontonnya itu adalah untuk memperingati perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus ini adalah sakramen juga seperti sakramen baptis yang kita pelajari minggu lalu. Nah, sakramen itu apa ya artinya ya? Sakramen itu adalah dari bahasa Latin sacramentum ya, artinya adalah sesuatu yang kudus atau hal-hal yang kudus ya, diambil dari bahasa Latin. Nah, jadi kembali lagi ini adalah sebuah perjamuan yang selalu kita rayakan untuk mengingatkan kita pada hal-hal pertama, roti itu mengingat, tadi kan sudah dikatakan bahwa roti itu mengingatkan kita akan tubuh Kristus. Sedangkan anggur mengingatkan kita akan darah yang sudah dicurahkan sewaktu Tuhan Yesus disalib. Ini adalah sebuah korban yang dilakukan untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dan kemudian juga di 1 Korintus juga di bacaan kita yang lain, dalam 1 Korintus 11 ayat 26 dikatakan bahwa setiap kali kamu minum dan makan roti dan minum cawan ini, kamu memberikan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Jadi perjamuan kudus ini dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Mungkin adik-adik pernah lihat papa mama ikut perjamuan kudus ya. Jadi makan roti tidak beragi dan minum anggur. Terus adik-adik sudah boleh nggak ikut perjamuan kudus? Iya, jadi perjamuan kudus itu adik-adik nanti akan lakukan
ketika adik-adik sudah kateisasi. Jadi sudah kateisasi itu kan adik-adik mengucapkan iman percaya kepada Kristus. Jadi nanti setelah itu baru adik-adik akan merayakan perjamuan kudus ini atau menerima sakramen perjamuan kudus pada waktunya. Nah, jadi sekali lagi kakak ingin menyampaikan apa itu makna perjamuan kudus, kan begitu kan ya. Nah, kan tema kita kan tentang merayakan perjamuan kudus. Jadi setidaknya ada 5 hal yang perlu kita ingat ya. Pertama, bahwa perjamuan kudus itu adalah sakramen ya. Sakramen itu berasal dari bahasa Latin sacramentum ya. Sacramentum artinya adalah itu hal-hal yang kudus. Jadi ini adalah yang kita lakukan untuk mengingat akan Dia. Selain itu, ini ada kita lakukan untuk menyatakan iman kita kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, roti itu melambangkan tubuh Kristus yang sudah dicabi-cabi dan dikorbankan untuk menebus dosa kita. Itu juga dengan anggur. Anggur itu melambangkan darah Kristus yang sudah dicurahkan juga untuk menebus dosa kita. Kemudian yang keempat bahwa perjamuan kudus ini merupakan perayaan bahwa kita mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah mati tapi Dia naik ke surga dan kemudian nanti akan datang kembali di dalam kemuliaan Allah. Jadi Dia akan datang kembali dalam kemuliaan Allah untuk orang-orang yang percaya. Kemudian yang terakhir, ini adalah sebuah materai covenant, atau covenant itu apa adik-adik? Covenant itu adalah perjanjian. Ini adalah materai perjanjian yang baru, tidak sama dengan perjanjian dulu sewaktu di perjanjian lama di Keluaran tadi. Itu adalah perjanjian Tuhan kepada orang Israel, perjanjian Allah kepada orang Israel. Ini adalah materai yang baru yang kita terima dari Allah, bahwa kita sudah masuk dalam persekutuan orang-orang percaya. Jadi itu adik-adik ya. Jadi ada 5 hal yang bisa kita ingat mengenai makna perjamuan kudus. Oke adik-adik, akhirnya sebelum ditutup ya, kakak berdoa dulu ya, berdoa untuk menutup cerita ini. Kakak berdoa, nanti ayat hafalan akan disampaikan oleh adik kita. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah belajar Tuhan mengenai perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, sertai kami selalu Tuhan, sehingga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hafalan kita minggu ini diambil dari Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan tentang perjamuan kudus. Nah, sekarang kita akan beraktivitas. Nanti Kak Todo akan memberikan 3 pertanyaan untuk adik-adik. Nah, adik-adik harus jawab nanti melalui WhatsApp-nya Kak Todo ya. Nanti bisa dilihat nomornya di grup orang tua. Mengerti adik-adik? Nah, Kak Todo yuk bacakan 3 pertanyaannya. Oke adik-adik ya, kakak punya 3 pertanyaan. Pertanyaan ini semuanya tentang
apa yang tadi kakak ceritakan. Yang pertama, pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada hari pertama dari hari raya roti tidak berbagi? Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Dia dan murid-muridnya melakukan perjamuan malam? Dan yang ketiga, sebutkan makna dari atau arti dari perjamuan kudus yang baru saja kita pelajari. Itu pertanyaannya, adik-adik. Nah, jangan lupa adik-adik jawab pertanyaannya melalui WhatsApp Kak Todo ya. Oke, semangat ya Kak ya. Yes. Nah adik-adik, tiba saatnya sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan di kotak yang sudah dibuat sebelumnya, atau juga bisa mentransfer ke rekening di bawah ini. Minta tolong mama dan papa ya. Nah, sekarang sebelumnya kita menyanyikan lagu persembahan ya adik-adik. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami, persembahan kami. Sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Adik-adik, mari kita menaikkan doa persembahan kita. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami sudah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Biar sedikit ya Tuhan, kiranya persembahan ini bisa dimanfaatkan untuk pelayanan di gereja kami ya Tuhan, GKI Kota Wisata, dan terutama untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah di akhir ibadah kita. Adik-adik sudah mendengar firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan ini selalu bisa kita ingat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya adik-adik, oke? Nah, sekarang yuk bangkit berdiri. Kita mau menutup ibadah ini dengan pujian hati senang. Kita harus selalu senang, sukacita ya Kak Todo ya. Ya adik-adik, oke? Yuk. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara.
Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah berada di penghujung ibadah kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kehadiran adik-adik di dalam ibadah ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dan ajar kami ya Tuhan untuk kami dapat selalu setia kepada Engkau. Dan kami mengikuti apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan di masa pandemi COVID ini. Kiranya adik-adik juga boleh selalu bersabar ya Tuhan. Mengikuti pelajaran di rumah. Mematuhi peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Dan kiranya kami juga boleh bertemu untuk ibadah kami minggu depan ya Tuhan. Walaupun dalam keadaan online Tuhan, kami bersyukur kami bisa bersekutu bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, ibadah sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Sukacita selalu. Dah.